Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Mujiranda dengan NIM 231420020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit adalah kumpulan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek operasional rumah sakit, seperti data pasien, rekam medis, jadwal dokter, dan manajemen obat. Event list. Yang pertama, pendaftaran pasien. Itu mencatat data pasien yang baru atau pasien yang lama. Yang kedua, diagnosa pasien. Dokter memeriksa pasien dan mencatat hasil pemeriksaan. Yang ketiga, dokter spesialis. Dokter memeriksa pasien sesuai dengan hasil diagnosa pasien. Yang keempat, apotek. Perawat memberikan obat kepada pasien sesuai resep. Yang kelima, kasir, perawat memberikan nota. Dan yang keenam, pembayaran. Pembayaran seorang pasien hingga pengeluaran dan pemasukan rumah sakit. Selanjutnya yaitu DFD level 0. Manajemen rumah sakit menjadi pusat dari seluruh alur data, bertanggung jawab untuk menerima laporan, data pasien, tarif dasar, dan juga memberikan informasi kepada entitas lain. Contohnya ke pasien. Pasien mengirimkan data pribadi, keluhan, dan menerima resep dokter. Pasien juga menerima nota dari kasir. Dokter itu melakukan pemeriksaan fisik, mendiagnosa pasien, dan memberikan resep serta informasi anamnesa kepada manajemen rumah sakit. Selanjutnya, kasir. Kasir menerima nota dari manajemen rumah sakit dan memberikan nota kepada pasien. Yang kelima, yang selanjutnya apotek. Apotek menerima resep dari manajemen rumah sakit untuk persiapan obat bagi pasien. Selanjutnya ada DFD level 1 yang rumah sakit. Yang pertama yaitu pendaftaran. Petugas pendaftaran memasukkan data kunjungan dan data pasien baru, termasuk data sosial dan keluhan pasien. Pemeriksaan. Dokter melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien, termasuk anamnesa dan diagnosa, dan menghasilkan data tindakan. Selanjutnya, pembayaran. Pembayaran, kasir mengelola pembayaran, menghitung tarif dasar, dan mengeluarkan nota pembayaran untuk pasien. Selanjutnya yaitu pelaporan. Manajemen klinik menerima laporan yang berisi data tindakan dan pembayaran. Laporan ini digunakan untuk pengelolaan administrasi klinik. Dan yang terakhir ada cetak resep. Proses ini bertanggung jawab untuk mencetak resep yang diperlukan untuk pasien. Resep kemudian dikirimkan ke apotek untuk persiapan obat. Selanjutnya yaitu IRD rumah sakit. Yang pertama yaitu dokter. Dokter memiliki entitas atribut seperti ID dokter, nama dokter, dan nomor telepon dokter. Selanjutnya yaitu perawat. Perawat juga memiliki
entitas seperti ID perawat, nama perawat, dan nomor telepon perawat. Selanjutnya, pasien. Pasien memiliki entitas seperti ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan juga telepon pasien. Selanjutnya ruangan. Ruangan memiliki ID ruangan dan nama ruangan. Selanjutnya, rawat. Rawat merupakan entitas yang berhubungan dengan proses perawatan yang melibatkan dokter, perawat, pasien, dan ruangan. Entitas ini berfungsi sebagai penghubung antara entitas-entitas lain untuk proses perawatan. Dan terakhir yaitu perawatan. Perawatan ini memiliki entitas juga seperti ID ruangan, ID pasien, penyakit, ID perawat, ID dokter, tanggal masuk dan juga tanggal keluar. Setiap proses perawatan dapat mencakup informasi tambah-tambahan juga. Selanjutnya yaitu kamus data rumah sakit. Oke, yang pertama yaitu pasien. Pasien merupakan subjek utama dari sistem informasi rumah sakit. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran adalah proses awal di mana seorang pasien mendaftarkan diri di rumah sakit untuk menerima perawatan. Yang ketiga, dokter. Dokter adalah penyedia layanan medis yang berperan dalam menangani pasien. Yang keempat, diagnosa. Diagnosa adalah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Yang kelima, resep adalah instruksi dari dokter kepada apotek mengenai obat yang harus diberikan kepada pasien. Yang keenam, apotek. Apotek bertanggung jawab untuk menyediakan obat yang diresepkan oleh dokter. Yang ketujuh, kasir. Kasir menangani semua transaksi keuangan yang terjadi di rumah sakit. Yang kedelapan, pembayaran. Pembayaran adalah proses penyelesaian tagihan yang dilakukan oleh pasien atau pihak yang bertanggung jawab. Yang kesembilan, anamnesa. Proses wawancara antara dokter dan pasien untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat penyakit, gejala yang dialami, riwayat kesehatan, keluarga, riwayat kesehatan keluarga, serta faktor-faktor lain yang bisa membantu menentukan diagnosis. Yang ke-10 yaitu KIUP. KIUP itu yaitu sebuah kartu yang berisi data penting tentang pasien seperti identitas, riwayat pemeriksaan, pengobatan yang pernah dijalani, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk pengelolaan data kesehatan pasien di rumah sakit. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem informasi rumah sakit. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.